Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kamu itu magang mainan HP. Gak dasar kamu. Magang ya magang, Dek. Jangan mainan HP. Kamu tahu nggak? Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara sosialisasi kepesantrenan 2020. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumil qiyamah nanti. Amin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sosialisasi kepesantrenan 2020 pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sholawat Nurul Anwar, yang ketiga sambutan, dan yang terakhir doa penutup. Marilah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Ala hadiniyah wa ala kulliyanatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga dalam acara pagi hari ini semoga berjalan dengan lancar. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan surat Nurul Anwar dibacakan bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Nurul Anwar wasiril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhari wal ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Terima kasih, semoga pembacaan sholawat Nurul Anwar ini membawa berkah dan syafaat kepada Rasulullah SAW pada yaumil qiyamah nanti. Kemudian memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh BPH atau Sekretaris Pesantren Kampus Ainul Yakin, Ustadz Abdul Hamid Ali, SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi wa littuqa musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihi al mustakmilina syarafa. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh,
para hadirin rahimakumullah, yang kami hormati Ketua Pesantren Ustaz Zubi Mazabi SPD MPD, dan juga para pengurus yang hadir saat ini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, cukup banyak, dan juga para wali kelas yang mungkin sudah ada yang join, yang di sini di aula hadir juga Ustadz Roziki, SEMM, para orsa-orsi, dan juga para santri Ainul Yakin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersilaturahim walaupun secara virtual. Semoga keadaan kita semua dimanapun Anda berada juga diridhoi, dirahmati, dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa yang perlu disampaikan karena biasanya ini disampaikan waktu mosai, sekarang disampaikan ketika sosialisasi karena nanti mosainya menyusul. Ini hanya untuk mengingatkan diri kita, terutama saya sendiri, untuk mengatur hati, mengatur diri kalau berhadapan dengan ilmu, apalagi ilmu agama. Ilmu agama itu enggak main-main, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Katanya guru saya, ilmu itu, barang baik itu seperti halnya susu. Susu, hati itu seperti halnya wadah. Kalau wadah itu ada kotorannya, ada hal-hal yang enggak baik, contoh ada oli atau ada kotoran najis, walaupun susu yang dimasukkan di situ jadinya najis, jadinya nggak bisa digunakan. Walaupun madu, walaupun Fanta, Coca-Cola, sudah, kalau sudah masuk di wadah yang ada najisnya, sudah nggak kolu, sudah nggak bisa digunakan. Oleh karena itu, dijaga hatinya. Saya ingatkan lagi yang mungkin dulunya istiadat masuk lagi, takhusus dilanjutkan, tahfidul Quran, ma'had ali, dijaga lagi, hatinya diatur lagi. Tajdidun niyah, niatnya diulangi lagi. Karena apa? Semua para alim, para ulama itu rata-rata kitabnya mesti di awal itu innamal a'malu binniyah, innamal a'malu binniyah. Karena itu poinnya. Yang perlu kami sampaikan, yang pertama niat. Niatnya yang baik lagi. Yang dulunya mungkin molor dan sebagainya, diatur lagi niatnya. Karena nanti kalau sudah niatnya baik, insya Allah kedepannya baik. Man asyraqat bidayatu, asyraqat nihayatu. Barang siapa yang awalnya baik, insya Allah akhirnya akan baik. Tapi kalau awalnya udah nggak baik, niat Allah wis opo jari, delok YouTube, delok ikut WA dan sebagainya, wis diikuti ae opo jari. Jadinya ya opo jari. Jangan lupa, para ulama-ulama dulu itu niatnya baik semua. Akhirnya Allah angkat mereka menjadi seorang yang baik juga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dulunya bertemu dengan wali. Karena niatnya baik, akhirnya Allah angkat beliau sebagai Sultanul Auliya. Yang pertama, niat. Ayo diniatkan lagi. Ya Allah, kalau niat ini mencari ilmu walaupun secara online. Niat mencari ilmu karena Engkau. Lillahi ta'ala, titik sudah. Yang pertama. Yang kedua, panjenengan menjadi seorang santri itu sudah dianggap baik oleh Allah. Katanya Rasulullah, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan baik Allah akan dipahamkan dalam masalah agama. Berarti Anda mengikuti kegiatan kebaikan, ngaji, setoran, yang mungkin setoran, melaksanakan tugas-tugas daripada para ustadz. Itu Anda dikersakno baik, Anda diatur baik oleh Allah. Harusnya kita bersyukur. Kalau tidak,
Iya, berarti kita tidak dianggap baik, kita tidak diinginkan baik oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu disyukuri. Jangan dikongkon ini, aduh. Semakin banyak tirakatnya, semakin sukses. Yang ketiga tirakat. Jadi yang pertama niat, yang kedua kebaikan, yang ketiga adalah tirakat. Orang ngaji itu harus tirakat. Kata Imam Syafi'i, la yuflih man talabal ilma bi'izzatin nafs wa sa'atil ma'isyah. Walakin man talabahu bi dhillatin nafs wa dhiqil 'aish wa khidmatil ulama. Qad aflah. Jadi katanya Imam Syafi'i, ini saya mengutip dari Adabul Alim wal Muta'allim, nanti yang ngaji Adabul Alim wal Muta'allim ketemu dengan saya. Katanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i sudah kurang pintar apalagi, kurang alim apalagi beliau. Imam Syafi'i menyampaikan tidak akan sukses. Ini jelas ya. Enggak sukses orang yang mencari ilmu dengan kesombongan hati. Wah, aku pernah ngaji ini. Saya sudah pernah ngaji ini, ngaji itu sudah pernah. Terus biarkan saja dia ngoceh. Loh, hati-hati. Wasa'atul ma'isyah, enak-enakan. Padahal dulu itu orang-orang tirakat, nirakati ilmunya. Mbah Hashim puasa berapa puluh tahun. Semuanya tirakat, enggak enak-enakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berangkat ke Baghdad untuk mencari ilmu. Semuanya itu kesulitan. Bukan malah enak-enakan. Makanya harus puasa. Ya Allah, dikerjakan mencari ilmu ini dengan puasa atau dengan wirid, punya istiqomah. Seorang santri itu harusnya punya aurat khusus, punya istiqomah. Mungkin puasa, mungkin wiritan, dzikir, sholawat, yang penting punya guru ya. Man laisa lahul ustad, ustadnya berarti setan, bahaya. Jadi oleh karena itu yang ketiga yaitu tirakat. Barang siapa kata Imam Syafi'i yang mencari ilmu dengan kesombongan, keizzatin nafas, merasa dirinya wah dan sebagainya, ataupun tidak butuh kepada ustadznya, terserah. Dan kehidupan yang enak, di los, nggak rewel, opo jare. Padahal sekarang sudah sangat enak sekali. Makanya nanti kalau live dengan ustadznya dan gurunya, ya janganlah masa harus dengan tidur-tiduran, dengan kaos. Mohon nanti dipakai yang baik, pakai baju yang baik, duduk yang baik, kitabnya dimuliakan. Nanti ada aturannya bagaimana cara membawa kitab, bagaimana cara memaknai kitab. Hatta guru saya dulu, pulpen itu tidak boleh ditaruh di atasnya kitab. Itu namanya tidak menghormati kitabnya. Makanya enggak sukses. Caranya sukses dengan benar-benar DP, ngatur hatinya. Saya benar-benar ingin. Insya Allah. Utulubul ilma bitta'lim wal barakah bil hikmah. Nah sekarang sulit. Panjenengan semua di jauh tempatnya. Bagaimana caranya berkhidmah kepada ustadz? Ya diikuti dengan baik. Kalau ada apa-apa sampaikan kepada ustadznya. Minta maaf duluan kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Itu jadikan sebagai tirakat Anda. Mungkin ustadznya dihubungi sulit. Tidak apa-apa, dihubungi lagi terus, yang sabar. Jadi proses-proses itu, kesulitan-kesulitan yang Anda alami itu menjadi jariah bagi Anda. Kalau difahami dengan baik. Tapi kalau enggak, ya udah. La yuflih, katanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini alim, tapi beliau walaupun alim ngomongnya seperti ini. Ahabbus shalihin wa ana laysa minhum. Katanya Imam Syafi'i. Saya ini cinta kepada orang alim, tapi saya ini bukan termasuk bagian dari mereka, katanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Saking tawaduknya beliau. Makanya saya mohon kepada panjenengan semua, ayo ditata hatinya, DP benar-benar diatur niatnya, terus tirakat. Ingat, katanya Allah, wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Terus katanya qaul itu al ajru bi qadri ta'ab. Ya Allah itu
manusia tidak akan dapat selain apa yang dia usahakan. Dan pahala itu sesuai dengan kesulitan yang dia peroleh. Panjenengan mungkin yang lain susah sinyal, mungkin yang lain butuh uang untuk beli paket, tapi dilakukan benar-benar. Beda dengan yang sudah enak sinyalnya, beda dengan yang sudah kaya itu, beda. Makanya ayo diusahakan itu sebagai tirakat. Yang terakhir, akhlak. Sekali lagi saya menyampaikan kepada para santri, ukuran seorang santri itu akhlak. Ayo mas-mas, mbak-mbak, saya sendiri saya atur juga. Para ustadznya juga harus ngatur akhlaknya juga. Ayo, jangan sampai akhlaknya luntur. Sekarang ini sudah zaman modern yang sangat sekali minim akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita, bagaimana akhlak kita terlebih juga kepada guru-guru kita. Jangan suudzon kepada orang lain itu tidak baik, apalagi kepada ustadznya. Naudzubillah. Sudah alamat tidak manfaat ilmunya. Naudzubillah min dzalik. Akhlak ya, bagaimana panjenengan chat kepada ustadznya, bagaimana panjenengan izin kepada ustadznya, telepon kepada ustadznya. Karena memang belum ketemu gitu. Itu dari saya. Yang pertama niat diatur, yang kedua ini adalah suatu kebaikan panjenengan menjadi seorang santri. Bangga, harusnya bangga. Yang ketiga tirakat. Ayo, tirakat zahir, tirakat batin, yang sabar, sedekah, rendah hati itu tirakat batin, tirakat zahir, ya sholat, puasa, sedekah dan sebagainya. Yang terakhir akhlak. Itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah wa naqsulana. Dan selamat bergabung menjadi keluarga besar pesantren kampus Ainul Yakin Universitas Lamalang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin. Masuk ke sambutan yang kedua, bidang kurikulum pesantren kampus Ainul Yakin, Al-Ustadz Ahmad Tirmizi SHMH. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kula hormati seluruh dewan asatid, musyrif-musyrifah, wali kelas, serta seluruh hadirin, seluruh santri pesantren kampus Ainul Yakin, baik yang baru maupun yang santri lama yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan terkait kegiatan dirosah pesantren kampus Ainul Yakin. Memang kegiatan tahun ini berbeda ya dengan kegiatan dirosah sebelumnya karena kita bersamaan dengan ujian, di mana saat ini kita sedang pandemi COVID-19 sehingga semuanya harus serba online ya. Kita tidak dapat mengadakan dirosah secara tatap muka, tapi akan mengadakan dirosah secara online. Sebelum masuk terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yang pertama ingin saya sampaikan kepada seluruh santri, terutama ini untuk yang baru, biar paham alur akademik di pesantren kampus Ainul Yakin. Kita punya 3 program, alurnya sama. Ada takhusus tahfidzul Quran, ada takhusus ma'had ali, dan ada istiqdadnya. Alur gimana menjadi santri di pesantren kampus Ainul Yakin? Pertama, santri itu mendaftar. Ini tentu semua santri baru ataupun santri lama sudah
yang ikut dalam forum ini sudah melewati fase ini, fase pertama yaitu mendaftar menjadi santri. Setelah selesai pendaftaran, kemarin kita laksanakan tes seleksi masuk ya. Tes seleksi masuk penempatan. Ada yang daftar di Ma'had Ali, ternyata keterimanya di Istiqdad. Ada yang daftar di Tahfidz, keterimanya di Istiqdad gitu. Nah, ini sudah kita lalui bersama kemarin. Setelah tes seleksi masuk apa? Jenengan sudah mendapatkan kelasnya. Dari hasil tes itu semua santri, ini yang terutama yang baru. Kalau yang lama sudah ada kelasnya dari tahun kemarin. Santri baru itu sudah kami share kelas masing-masing di web pesantren itu, jenengan saged ngecek saya keterima di mana, di Ma'had Ali atau di Tahfidzul Quran atau di Istiqdad, jenengan saged cek di web pesantren kampus Ainul Yakin. Itu apa fungsinya mengetahui kelas nanti akan ada hubungannya dengan dirosah. Ini proses ketiga. Setelah seleksi masuk, ditemukan kelasnya, maka masing-masing santri yang keterima akan mengikuti dirosah sesuai kelas dan program santri tersebut. Dirosah ya, di pesantren kita itu ada dirosah sani, ada dirosah awal, ada dirosah sani. Kalau di kampus ada semester 1, semester 2, dalam 1 tahun kita enggak hanya ada 1 jenjang ya. Jadi untuk santri baru yang keterima di KDU 1 tahun itu jenjangnya 1, ya KDU 1 niku. Untuk di TQ ya TQ 1 selama 1 tahun. Dan akan dilaksanakan imtihan sebanyak 2 kali juga. Nah, ketika pesantren di kampus UAS, maka pesantren seminggu sebelumnya akan melaksanakan ujian. Seperti itu. Nah, kapan dirosah kita akan mulai? Dirosah di pesantren kampus Ainul Yakin akan dimulai tanggal 30 September. 30 September niku hari Selasa pagi. Hari Selasa akan kita mulai dirosah pertama, maksudnya memulai dirosah aktif kembali sekalipun semuanya akan berjalan secara online. Jadi niku dirosah awal 30 September sampai 17 Desember. Sedangkan dirosah sani dimulai 3 Maret sampai 2 Juli 2021. Bagaimana jenengan berhak mengikuti dirosah? Syaratnya apa? Sudah melakukan registrasi dan pembayaran minimal 75%. Ini kaitannya nanti dengan bendahara dan keuangan itu. Jenengan selesaikan tanggung jawabnya, nanti nama jenengan otomatis akan masuk dalam presensi kelas. Niku untuk dirosah. Jadi dirosah saya pertegas kembali akan kita mulai hari Selasa pagi ya. Selasa malam Rabu. Tabarukan katanya dalam kitab-kitab turunnya ilmu itu Rabu. Jadi Selasa malam Rabu akan kita mulai dirosah untuk karena itu semua santri saya harapkan mempersiapkan diri. Nah, sudah siap termasuk nanti kitab apa saja. Jadi pertama mengetahui kelas tadi, kemudian apa saja yang harus jenengan penuhi di kelas itu seperti kitab dan sudah masuk ke grup WhatsApp niku setelah sosialisasi ini saya harapkan sudah selesai jenengan. Di dalam dirosah nanti akan ada imtihan. Imtihan niku istilah yang dipakai pesantren kampus Ainul Yakin untuk ujian ya. Jadi akan ada 2 ujian juga, imtihan awal dan imtihan sani. Nah, imtihan awal kapan? 18 sampai 23 Desember. Imtihan sani 4 sampai 9 Juli 2021. Untuk tanggal-tanggal niku mungkin teman-teman santri baru maupun santri lama dapat dicek di website ya, untuk tanggal-tanggalnya. Nanti setelah akan lulus, seluruh santri akan ada ujian kelulusan atau tugas akhir.
Kalau Ma'had Ali niku ada karya atau jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah itu. Untuk tahfidz tentu ada ujian tahfidz. Untuk Ma'had Ali 3 sampai 4 tahun, tahfidz juga 3 sampai 4 tahun ujian kelulusannya. Jadi pada tahun keempat akan diadakan ujian kelulusan. Untuk istiqdad niku karena masa jenjangnya 1 tahun, jadi jenengan yang keterima di istiqdad maka setelah melaksanakan imtihan sani akan ada ujian kelulusan. Itu berkaitan dengan mata dirosah dasar seperti fikih yaumiyah. Jadi kami memastikan bahwa alumni istiqdad sudah benar menguasai mata-mata dirosah yang dipelajari. Mata dirosah dasar, fikih, tauhid, akhlak, dan tajwid. Jadi di uji niku sudah menguasai materi-materi yang disampaikan sebelumnya. Selain ada ujian imtihan awal dan sani. Bagaimana caranya nanti ikut imtihan? Ada syaratnya ya. Ikut imtihan itu satu, syaratnya nanti akan ada kontrak kelas, ya. Kontrak belajar dengan asatidz masing-masing. Misalnya jenengan telah memenuhi minimal kehadiran, gitu. Minimal hadirnya berapa dan boleh izin berapa nih akan diatur nanti bersama ustadznya masing-masing. Jadi ustadz itu asatidnya nanti punya hak untuk membolehkan atau melarang santri tidak mengikuti ujian mata dirosah yang diampu. Tuh. Misalnya karena kontrak belajarnya bagian saya gitu. Tauhid itu tidak boleh izin melebihi 3 kali. Nah, kalau izin 4 kali tidak boleh ikut imtihan. Maka jika ada santri yang izin atau tidak masuk, misalnya tanpa keterangan dan sebagainya sesuai kontrak belajar tadi, memenuhi mencapai 4 kali, maka santri itu tidak dapat mengikuti imtihan. Ya. Nah, niku nanti belajar setelah mengetahui kelasnya, koordinasi dengan asatidnya, berapa kali maksimal izin, maksimal absen berapa kali. Niku jangan tanyakan. Ada syarat lagi mengikuti imtihan. Niku lulus pengecekan kitab. Ya. Pengecekan kitab meliputi apa saja? Satu, meliputi kelengkapan kitab. Misalnya KDU 1 itu harus memiliki 9 kitab misalnya, 5, 10 kayaknya. 5 untuk kitab malam dan 5 untuk kitab dirosah pagi. Niku harus punya semua. Biasanya kami sediakan di pesantren untuk kondisi seperti ini jenengan nanti bisa konsul ya. Kitabnya apa misalnya nggak paham, minta kirimin fotonya atau gimana, bisa konsultasi dengan pihak pesantren atau wali kelasnya masing-masing. Dan kitab itu harus jenengan miliki sebelum dirosah dimulai. Jadi sebelum Selasa, seluruh santri harus memiliki kitab yang dikaji di pesantren. Baik kitab dirosah malam ataupun dirosah pagi. Nanti daftarnya ada di website pesantren. KDU 1 harus punya kitab apa, KDU 2, KDU 3, 4, TQ 1, kitabnya apa saja dan apa yang harus dibeli niku di pesantren. Untuk yang bisa menjangkau ke pesantren mungkin kalau masih ada persediaan kitab atau bisa difasilitasi oleh kewirausahaan, mungkin bisa di pesantren gitu, kalau jenengan kebingungan. Nah, tapi kalau yang jauh, monggo cari kitab di mana saja. Untuk gambar misalnya bingung covernya kayak apa kitabnya, bisa konsultasi ke wali kelas masing-masing. Jadi niku persyaratan imtihan yang kedua itu memiliki lulus pengecekan kitab. Kitabnya sudah lengkap. Yang dimiliki KDU 1 berapa kitab itu sudah harus ada semua. Selain pengecekan kitab, kelengkapannya juga nanti syarat mengikuti imtihan itu lulus pengecekan makna. Jadi maknanya lengkap atau tidak. Itu akan dicek. Oleh karena itu saya menghimbau kepada
seluruh santri baru maupun lama untuk semaksimal mungkin mengikuti dirosah online ini ya. Usahakan semaksimal mungkin untuk memaknai kitab sekalipun dirosah kita secara online. Karena nanti ketika akan menghadapi imtihan atau kalau suasananya seperti ini maksimal di akhir tahun dirosah akan diadakan pengecekan makna kitab. Jadi kalau nggak lengkap ya ada sanksi-sanksi tersendiri. Itu nanti sanksi-sanksi itu akan diperjelas oleh bidang kesantrian dan keorganisasian. Salah satunya sanksinya apa? Ya tidak dapat mengikuti imtihan. Umpama sudah terlanjur mengikuti maka nilainya dianggap gagal, gak jadi gitu. Karena ada syarat yang belum dia penuhi untuk mengikuti imtihan itu. Nah, jadi niku himbauan saya seluruh santri mengikuti semaksimal mungkin dirosah pagi maupun malam agar kitabnya jenengan bisa terpenuhi, ada maknanya semua, jangan polos nih. Nanti mulus-mulus semua kitabnya nggak ada maknanya. Itu persyaratan imtihan. Ada lagi nanti persyaratan imtihan, misalnya bebas dari tanggungan dan lain-lain. Di website jenengan bisa lihat secara detail ya, dipelajari ulang. Itu di akhir tahun biasanya ya kita akan mengadakan harlah dan wisuda ya. Untuk program takhusus KDU dan tahfidz wisudanya 4 tahun sekali. Tapi tiap tahun kita adakan maksudnya. Tapi ketika KDU 4 atau TQ 4 baru dia bisa mengikuti wisuda dan lulus ujian monakosah atau tugas akhirnya sudah selesai. Nah, itu untuk alurnya itu. Jadi jenengan tes kemarin, habis tes habis daftar tes, habis tes sudah ditentukan penempatan kelasnya, saya masuk kelas apa, dapat dicek secara online. Kemudian tahap selanjutnya kita akan memulai dirosah. Dan itu nanti di dirosah ada imtihan. Setelah dirosah selesai, nanti akan ada harlah atau wisudanya. Nego ya, diperhatikan nanti tanggalnya. Selasa malam Rabu kita akan aktifkan dirosah awal. Ya. Dan berjalannya adalah secara online. Alur masuk kelas gimana? Ini habis sosialisasi ini nanti akan kami share grup kelas masing-masing yang dibuat oleh wali kelas. Nanti di dalam grup itu akan ada asatid atau ustadz-ustadz yang ngajar di kelas tersebut. KDU 1 akan ada 5 ustadz yang ada dalam grup tersebut. Nanti proses pembelajaran jenengan bisa sepakati di grup tersebut. Kami berikan pilihan kepada asatid nanti aplikasi untuk digunakan sebagai dirosah ya. Bisa Classroom, bisa YouTube, IG, dan sebagainya. Nah, tadi malam sudah saya sampaikan di rapat dan koordinasi Dewan Masyayikh dan Asatid. Jadi habis niki akan kami share grup-grup kelas niku. Untuk yang santri lama mungkin karena sudah punya kelas, nanti wali kelasnya hanya akan memasukkan asatid-asatid yang ngajar di kelas tersebut ke dalam grup. Nah, untuk santri baru silahkan KDU 1, TQ 1, Istiqdat. Setelah kami share link grupnya, jenengan semua silahkan bergabung dalam grup tersebut sesuai pembagian kelas yang sudah di-share di website pesantren. Oke, niku alur bagaimana masuk ke dalam kelas karena kelasnya online ya. Terus pelaksanaan dirosah sama, nanti asatid nanti akan share kita, misalnya KDU 1 malam ini pakai Classroom atau pakai YouTube sembarang, tergantung asatidnya nanti akan menginfokan di grup WhatsApp tersebut. Maka santri wajib masuk ya. Setelah link di-share langsung masuk ya. Link di-share atau 10 menit sebelum dirosah dimulai.
Jadi link di-share, santri masuk ke dalam link tersebut. Kemudian setelah asatid masuk, sebelum dirosah dimulai, maka membaca doa awal dirosah, atau sama di kampus awal kuliah gitu ya. Setelah membaca doa awal dirosah, baru dirosah dapat dimulai. Nanti dirosah diakhiri dengan membaca doa akhir dirosah. Dan perlu diingat, ketika dirosah berlangsung, santri wajib mengisi presensi. Dan namanya harus nama lengkap, nggak boleh nama panggilan, karena itu akan bukan merepotkan. Nanti takutnya ketuker gitu. Ada nama yang kembar, misalnya panggilannya Iin. Padahal satu namanya Indriani, satunya Inawati misalnya. Sama-sama dipanggil Iin kok. Yang nggak absen sebenarnya Indriani gitu. Nah, cuma Iinnya nulis Iin gitu, nggak jelas ini Iin siapa, nanti jangan salahkan asatid. Kalau asatid keliru, ternyata yang alfa, absen yang dianggap tidak masuk adalah anak yang masuk sebenarnya. Oleh karena itu, di presensi online, nanti jenengan ngisinya di kolom komentar, misalnya asatidnya pakai YouTube, itu langsung di kolom komentar nama lengkapnya ditulis. Itu nanti akan dicatat oleh asatid dalam presensi manual dan dilaporkan ke kami melalui presensi online, presensi dan jurnal online oleh asatid. Jadi niku perlu diingat ke santri, jangan lupa ketika dirosah mengisi presensi di kolom komentar. Formatnya gimana? Nama lengkap. Kalau yang per kelas ya, nama lengkap. Gitu. Itu untuk yang pelaksanaan dirosah malam. Untuk pelaksanaan dirosah pagi gimana? Karena kita punya 2 dirosah ya, malam. Ini perlu saya sampaikan, istiqdat itu dirosahnya jam 18 sampai 20.00 atau setelah sholat maghrib. Ya. Ba'da maghrib itu kelas istiqdat maksimal sampai jam 8. Nah, sedangkan untuk takhusus KDU, Mahatali dan Tahfidzul Quran itu dirosahnya jam 19.00 sampai maksimal 21.00. Okay. Jadi jam 7 sampai jam 9 atau setelah ba'da isya, karena kita menyelesaikan isya ya. Nah, isya di web ya, di daerah Malang terutama. Ketika asatidnya sudah selesai sholat, maka kelas akan segera dimulai. Niku. Nah, diingat, takhusus habis isya, istiqdat habis maghrib. Niku yang dirosah malam. Untuk dirosah pagi, niku setelah sholat subuh maksimal sampai jam 6. Dirosah pagi. Nah, dirosah pagi ini untuk Mahatali dan istiqdat ngaji apa istilahnya? Bandongan ya. Ada yai yang akan ngaos jenengan nyimak dan maknai. Sama, nanti di dirosah pagi akan dicek makna juga ya. Jadi usahakan seluruh santri bisa mengikuti secara maksimal dirosah pagi itu. Jadi kitabnya dimaknai. Kapan? Setelah subuh. Jadi sholat subuh nanti akan ada acara yang masuk dalam kegiatan kesantrian itu. Nah, setelah yai siap langsung dirosah akan dimulai. Lewat apa dirosahnya? Dilaksanakan melalui akun official pesantren. Oke, bisa YouTube, bisa IG, nanti akan di-share di grup santri ya, atau kami infokan kepada wali kelas. Misalnya Senin, Selasa, Rabu udah pakai IG misalnya. Atau bisa pakai IG semua tanpa YouTube. Cara presensinya gimana? Santri ya, ini sedikit berbeda. Sama, cuma mengisi di kolom komentar, tapi formatnya berbeda. Formatnya nama, terus spasi program garing kelas niku nggih. Contoh niku Ahmad Sahlan KDU 1 misalnya. Niku dicontoh dan bisa dilihat di web untuk lebih lengkapnya ya. Jadi nama harus nama lengkap, nggak boleh. Apalagi ini antar kelas nanti presensinya. Nama harus nama lengkap, jangan nama panggilan atau nama singkatan. Ya.
nama, program, dan kelas. Ahmad Sahlan contohnya KDU 1 atau Siti Rukoyah Idat A misalnya dan sebagainya. Ya. Nama, program, dan kelas. Niku yang ditulis di kolom komentar. Sanksi meninggalkan dirosah nanti akan diperjelas oleh untuk sanksi-sanksi ini oleh keorganisasian dan kesantrian, termasuk bagaimana prosedur izin misalnya. Tapi diusahakan karena online jenengan tetap bisa mengikuti proses dirosah secara full. Kita punya 28 kali pertemuan cuma masing-masing mata dirosah. Punya 28 kali pertemuan. Tauhid jenengan ketemu sama asatidnya hanya 28 kali dalam setahun gitu. Di dalam kelas maksudnya. Di luar mungkin bisa ketemu. Di dalam kelas itu hanya 28. Jadi kami harapkan bisa maksimal ikut full seluruh mata dirosahnya. Apalagi online disempatkan gitu ya. Jangan sampai online ini membuat kita tambah lengah, wah online aja kok gitu. Nah, nanti jenengan malah tambah lalai. Online karena sudah sangat mudah, jenengan tidak harus berangkat, diusahakan tidak izin dan mengikuti acara pelaksanaan dirosah secara full 1 tahun, kecuali memang keadaan-keadaan tertentu yang sangat darurat misalnya. Jadi niku untuk informasi kitab atau ada santri yang belum paham kelasnya, niku bisa dicek melalui website pesantren. Kitab-kitabnya apa, yang tidak paham bisa kontak wali kelas masing-masing. Nanti di website pesantren juga ada daftar wali kelas. KDU 1, ada Ustadz Subi, 2, 3, 4 tetap ya. Ustadz Hakim, Kulo sama Gus Hamid. Untuk TQ 1 karena ini santri baru, nanti wali kelasnya Ustadz Ali. Jangan cek di website sudah ada nomor teleponnya. Idat A sampai F juga sudah di sana ya. Akun official pesantren juga sudah di sana. Jangan lupa subscribe gitu ya. Dan like nanti di akun pesantren itu. Sambil ngaji sambil subscribe katanya. Jadi niku yang mungkin perlu saya sampaikan, hal-hal yang belum jelas atau belum dipahami dapat ditanyakan ke wali kelas, biar wali kelas koordinasikan dengan kulo. Tugas dengan apa yang perlu diingat setelah sosialisasi ini, silahkan masuk ke grup kelas masing-masing. Akan kami share link grup kelas itu dan nama wali kelasnya nanti. Itu tugasnya. Nanti apapun yang tidak dipahami dapat ditanyakan di grup kelas tersebut. Mungkin niku yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga dapat maksimal ya penyampaiannya sekalipun secara online. Dengan semua sakit paham, terutama terkait perjalannya dirosah, cara presensi, terus tadi makna, jangan sampai kalau kolom pun jangan usahakan bagaimana bisa penuh gitu ya. Ya cara satu-satunya adalah penuh, ikut dirosah secara penuh itu dan maksimal. Niku, setelah ini silahkan masuk ke grup ya. Setelah tapi ini masih ada sesi selanjutnya karena setelah forum ini ditutup, baru jenengan masuk ke grup WhatsApp masing-masing. Untuk kelasnya dilihat dulu di website pesantren. Mungkin itu, saya rasa cukup. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Abid, monggo. Mas Abid. Ustadz Abid Sohe. Mana nih pihak-pihak pesantren? Halo. Mas Abid. Terima kasih. Tidak ketempet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang lain, host bisa di-unmute sekali lagi. Host, mohon yang lain di-unmute. Perasaan aku bolak-balik ngomong deh. Cari langsung Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh Dewan Pengurus, wabil khusus BPH Pesantren Kampus Ainul Yakin, Al-Ustadz Zobi Mazhabi, SPD MBD, Sekretaris Pesantren yang tadi sudah menyampaikan di awal, Al-Ustadz Agus Abdul Hamid Ali, SPD MBD, dan yang baru saja menyampaikan dari bidang kurikulum Pesantren Kampus Ainul Yakin, Ustadz Ahmad Tirmidzi SHMH. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari menjelang siang ini kita dikumpulkan oleh Allah melalui internet, melalui dunia maya yang semoga keberkahannya tidak berkurang sedikit pun. Semoga niat kita hadir di dunia maya ini mengikuti dari awal sampai akhir dicatat menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu kita bermanfaat, kita mendapatkan barokah dari kitab-kitab yang akan kita pelajari, kita mendapatkan barokah dari kitab para pengarang kitab-kitab yang akan kita pelajari, kita mendapatkan keberkahan dari guru-guru dan ulama-ulama kita. Semoga keberkahan itu senantiasa menyertai dalam kehidupan kita dan nantinya kita berkumpul bersama beliau-beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik santri putra dan santri putri, baik angkatan lama maupun santri baru pesantren kampus Ainul Yakin. Saya pribadi di sini atau tepatnya kami mewakili dari bidang keorganisasian dan kesantrian pesantren kampus Ainul Yakin mendapatkan amanah dari pesantren untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan akan dimulainya dirosah melalui online, berbasis online pada tahun ajaran 2019-2020. Baik, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ustadz Ahmad Tirmidzi selaku bidang kurikulum.
terkait dengan bagaimana alur panjenengan semua santri putra dan santri putri untuk mengikuti dirasah online, syarat-syaratnya, tata cara masuk ke kelas, kontrak kelas, kemudian kitab-kitabnya dan sebagainya. Di bidang keorganisasian dan kesantrian akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah gambaran umum kegiatan pesantren secara umum ini ketika santri berada di pesantren. Kalau yang di screen jenengan itu, di screen screen layar yang ditampilkan dari pesantren, itu nanti aturan atau tata tertib. Yang pertama saya sampaikan adalah gambaran umum kegiatan di pesantren ketika santri sudah kembali ke pesantren. Kurang lebih ada 4 kegiatan. Yang pertama kegiatan yang bersifat yaumiyah atau harian, yaitu dirasah pagi, dirasah malam, dan jamaah. Untuk dirasah pagi dan dirasah malam sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Tirmidzi. Dirasah pagi ba'da subuh untuk Ma'had Ali dan isti'adat, ngaji bandongan, ngaji bareng di masjid atau di aula Hall Kiai Haji Muhammad Murtadha Amin di Rusunawa 3 Ibnu Khaldun. Untuk dirasah untuk dirasah pagi, Ma'had Ali dan isti'adat ngaji kitab untuk kelas tahfidz, setoran hafalan ke pengampu masing-masing. Untuk dirasah malamnya yang sudah diterangkan tadi, isti'adat ngaji kitab atau dirasah ba'da maghrib, setelah selesai jamaah maghrib awal. Dan untuk Ma'had Ali dan tahfizul Quran diadakan ba'da isya awal. Kemudian kegiatan santri yang bersifat yaumiyah ketika nanti santri berada di pesantren adalah jamaah. Jamaah yang wajib atau jamaah yang di situ ada absensi adalah jamaah salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Untuk zuhur dan asar tetap diadakan jamaah untuk putra di masjid, untuk putri di aula atau di Mabna Ibnu Khaldun yang bersifat anjuran. Yang pertama. Yang kedua, kegiatan usbu'iyah atau setiap pekannya, yaitu ada kajian kontemporer, Lailatul Hisab, ro'an, atau kerja bakti, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang bersifat bulanan atau syahriyah, yaitu bahsul masail santri, khusus santri Ma'had Ali dan santri yang lain boleh mengikuti dan berpartisipasi. Tapi ini diprakarsai oleh santri Ma'had Ali dan dibimbing oleh para asatid, Dewan Asatid Pesantren Kampus Ainul Yakin. Yang kedua, hataman Al-Quran bil ghaib untuk santri tahfidzul Quran dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kegiatan yang bersifat sanawiyah atau tahunan, yaitu mosai, yang seharusnya santri baru melaksanakan mosai atau masa orientasi santri Ainul Yakin, tapi yang pada saat ini kan ada pandemi yang mewabah menyeluruh di seluruh dunia, maka akhirnya mosai ditunda sampai waktu nanti yang akan diinformasikan. Yang berikutnya adalah ziarah wali, ini adalah kegiatan tahunan. Kemudian PHBI atau peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Miraj, Kebiar Ramadan, Nuzulul Quran, Muharram Day, dan seterusnya. Yang bersifat tahunan lagi seperti kegiatan seminar atau yang sekarang sering diadakan secara online atau disebut dengan webinar, dan Hari Santri Indonesia atau Hari Santri Nasional. Baik, itu tadi adalah gambaran umum kegiatan pesantren ketika santri sudah berada di pesantren. Yang B adalah kegiatan santri khusus di masa pandemi. Ini berkaitan dengan bidang kurikulum terkait dengan dirasah online. Untuk dirasah pagi, tadi sudah jelaskan, seluruh santri Ma'had Ali dan isti'adat mengikuti kegiatan dirasah yang berbasis online, sudah ditata dan diatur oleh bidang kurikulum. Untuk pagi ini nanti walaupun bersifat anjuran tapi wajib.
karena nanti jenengan berkenaan dengan pengecekan kitab harus penuh. Untuk malam, absen dan sebagainya sudah ditata rapi oleh bidang kurikulum, tadi sudah diterangkan. Kemudian kegiatan di masa pandemi bagi santri adalah Lailatul Hisab, yaitu malam Jumat, Kamis, malam Jumat, ba'da maghrib. Kegiatan apa saja yang ada di Lailatul Hisab itu, diantaranya penampilan-penampilan santri yang dikemas nanti secara online, kemudian evaluasi keaktifan santri berbasis online juga. Jadi di Lailatul Hisab itu jenengan teman-teman yang tidak mengikuti dirosah dan tanpa konfirmasi, tanpa izin, maka akan mendapatkan poin. Poin itu apa? Poin adalah salah satu akumulasi nilai dari sebuah pelanggaran. Seumpama santri meninggalkan jamaah, nanti kalau sudah berada di pesantren, maka tidak mengikuti jamaah mendapatkan poin 10. Dan sampai poin itu pada akumulasi 100, maka dia mendapatkan surat peringatan atau SP1 sampai SP3, maka santri dikembalikan kepada wali santri masing-masing. Itu. Kemudian kegiatan masa pandemi, yang pertama tadi dirosah, yang kedua Lailatul Hisab, yang ketiga adalah webinar. Insya Allah akan diadakan webinar, santri wajib mengikuti webinar yang diadakan oleh pesantren dan nanti akan diinfokan lebih lanjut. Yang keempat adalah rangkaian peringatan Hari Santri Indonesia. Insya Allah akan bergulir di bulan depan. Dan mohon doa restunya, dan santri-santri mohon dukungannya untuk bisa mengikuti acara Hasani atau Hari Santri Indonesia yang akan diadakan oleh para pengurus Orsa maupun Orsi, yang akan dibantu oleh musyrif-musyrifah dan akan disupport penuh oleh pengurus pesantren kampus Ainul Yakin. Yang kelima adalah sebagian dari rangkaian acara Mosai. Ini dikatakan sebagian dari rangkaian acara Mosai karena di dalam Mosai tersebut ada berbagai macam sosialisasi terkait dengan orientasi yang ada di pesantren. Namun karena musim pandemi maka diadakan sebagian saja. Sebagian itu diantaranya sekarang ini sosialisasi tentang dirosah dan beberapa aturan yang akan dilaksanakan dan harus dipatuhi oleh santri. Baik, bagian yang kedua dari sosialisasi yang diamanahkan oleh pesantren kepada bidang keorganisasian dan kesantrian adalah sistem peraturan pondok pesantren kampus Ainul Yakin ketika musim pandemi, yaitu santri memiliki kewajiban-kewajiban selama dirosah online sebagai berikut. Santri Ma'had Ali, Tahfidzul Quran, dan Istiqdad wajib mengikuti dirosah Ainul Yakin atau disingkat dengan DAI secara daring dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, A, mengikuti dirosah online tepat pada waktu yang ditentukan oleh bidang kurikulum atau ditentukan oleh pesantren. B, membaca doa awal dan akhir dirosah bersama-sama. Nanti akan dipimpin oleh asatid atau ustadz yang mengajar di kelas jenengan. C, mempunyai kitab yang ditentukan oleh pesantren. Tadi sudah disampaikan kitab-kitabnya boleh beli sendiri atau yang dekat dengan pesantren mungkin bisa menghubungi pengurus atau bisa dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan wali kelas masing-masing. D, mengisi presensi kehadiran absen di kolom komentar dengan ketentuan nama lengkap, tidak boleh nama panggilan. Jadi andai kata asatid menyampaikan materinya melalui atau dirosah melalui WhatsApp, sampaikan absennya melalui WhatsApp. Kalau dirosahnya Ustadz pengajar menggunakan Google Meet, jangan sampaikan absen di Google Meet di kolom komentar. Catatannya wajib nama lengkap dan kelas, tidak nama panggilan. Kemudian yang E, mengerjakan tugas yang diberikan asatid, baik santri Ma'had Ali, Tahfidzul Quran maupun Isti'adat. Jika ada tugas, seumpama Ustadz Ahmad Tirmidzi sedang mengajar ilmu tauhid, memberikan tugas pada jenengan untuk memberikan video yang menjelaskan tentang ciptaan Allah yang berkenaan dengan tauhid, maka wajib dikerjakan jika ada tugas. Yang F, mengikuti tata tertib yang sudah ditentukan oleh pesantren. Dan yang G ini penting, izin dirosah, sekali lagi izin dirosah untuk online dibuka pukul 3 atau jam 15 sampai jam 5 sore.
waktu Indonesia bagian Barat. Kalau ini diperhatikan kalau santri yang berada di wilayah waktu Indonesia bagian Barat, WIB, bukan waktu Indonesia belanja, nggih, tapi waktu Indonesia bagian Barat. Kalau waktu Indonesia bagian Barat harusnya WIBB, bukan WIB ya. Tapi sudah singkatannya mafhumnya WIB. Baik, saya ulang lagi izin dirasa dimulai pukul 15 sampai 17 WIB atau jam 3 sampai jam 5 sore. Disampaikan kepada pengurus Orsa dan Orsi dengan bukti yang dibenarkan atau alasan yang dibenarkan. Seumpama, Mbak, nanti saya nggak bisa ikut dirasa online karena alasan yang dibenarkan, alasan yang benar-benar darurat dan dibenarkan. Bukan alasan yang dibuat-buat, apalagi alasan yang tidak terlalu penting karena kita adakan dirasa secara online. Insya Allah di rumah sambil bantu ibu, insya Allah bisa. Sambil bantu orang tua, insya Allah bisa. Sambil mijeti ibu, bapak, insya Allah bisa. Jadi masih sangat bisa karena tidak berada di kelas. Perizinan di luar dari jam yang ditentukan atau jam 3 sampai jam 5 itu maka tidak dilayani atau tidak disahkan oleh pengurus. Maka rentan waktu perizinan hanya jam 3 sampai jam 5. Insya Allah sudah cukup. Kepada siapa izinnya? Orsa-orsi yang mana? Maka orsa untuk santri baru ya, di pesantren kampus Ainul Yakin ada istilah orsa dan orsi. Orsa-orsi itu singkatan dari organisasi santri pengurus putra atau kalau orsi putri. Nanti untuk kelas istiqdat izinnya konfirmasinya ke Mbak Diva, untuk santri tahfidzul Quran ke Mbak Yeni dan seterusnya silakan cek di webnya pesantren. Sekali lagi izin dirasah ketentuannya silakan cek di web pesantren. C. Peraturan dirasah pagi. Untuk dirasah pagi peraturannya adalah santri tahfidzul Quran wajib untuk khusus TQ tahfidz, mbak-mbak, mas-mas yang tahfidz diperhatikan wajib menyetorkan hafalan pada asatidz pengampu masing-masing. Jadi jenengan santri tahfidzul Quran yang baru akan dibagi menjadi TQA, B, dan C. TQA diampu oleh Ustadz Haji Syamsul Arifin Al-Hafidz, TQB diampu oleh Ustadz Ali Zainal SPD MPD Al-Hafidz, dan TQC bersama dengan saya. Setiap ba'da subuh jenengan wajib setoran, walaupun di rumah wajib tiap hari menghafalkan 1 halaman. Bagi santri yang di rumah meremehkan karena nggak bisa hafalan dan sebagainya, meremehkan dan tidak semangat untuk menghafalkan, nanti akan dievaluasi oleh bidang kurikulum sampai ketika imtihan awal harus mencapai berapa juz, kok tidak mencapai, maka akan dievaluasi. Bisa jadi jenengan akan dipindahkan kelas atau tidak naik kelas atau dipindah kelas ke kelas yang lain. Untuk santri TQ dirasah pagi. Untuk tahfidzul Quran pagi setoran. Kemudian untuk santri Ma'had Ali dan Isti'dad ngaji bersama kitab kuning melalui live YouTube atau Instagram dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh bidang kurikulum. Ini mohon diperhatikan, tadi sudah diulang-ulang oleh Ustadz Ahmad Tirmidzi bahwa jenengan harus penuh kitabnya. Nanti ketika imtihan akan pengecekan kitab harus penuh kitabnya. Penuh dengan apa? Penuh dengan makna, keterangan yang disampaikan oleh asatidz atau kiai yang menyampaikan pelajaran kitab tersebut. Untuk dirasah malam, santri tahfidzul Quran, Ma'had Ali dan Istiqdat wajib mengikuti kegiatan dirasah online di kelas masing-masing sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh bidang kurikulum. Berarti yang hanya wajib izin adalah dirasah malam. Sekali lagi, yang wajib izin ke Orsa dan Orsi pada pukul jam 3 sampai jam 5 adalah dirasah malam. Dirasah pagi boten harus izin kalau tidak mengikuti, tapi wajib penuh nanti ketika imtihan kitab harus ada lengkap dan penuh makna dari materi yang disampaikan. Sekali lagi yang izin hanya dirasah malam. D. Pelanggaran. Apa saja yang dihitung atau termasuk dalam pelanggaran, kategori pelanggaran. Yang D, tidak melakukan absen dan tidak mengikuti dirasah. Jadi tidak melakukan absen
dan tidak mengikuti dirasah. Dua-duanya tidak. B. Mengikuti dirasah tapi tidak melakukan absen. Ini biasanya golongan santri yang mukhlisin atau ahli ikhlas. Jadi saya ikut dirasah Ustadz, tapi saya nggak mau tidak karena Allah, hanya karena Allah. Jadi saya nggak mau absen, bukan karena absen, tapi saya dirasah karena Allah. Jadi mohon tidak mengikuti aliran yang tersebut. Jadi karena aliran tersebut seolah-olah benar tapi salah. Karena ikhlas itu urusan jenengan santri dengan Allah, bukan urusan dengan absen. Silakan ikhlas dengan Allah. Kami tidak bisa menilai ikhlas atau tidaknya, tapi kami hanya bisa menilai absen tidaknya. Jadi kami bukan Tuhan yang menilai hati jenengan ikhlas atau tidak. Jadi kami sama dengan jenengan hanya bisa menilai jenengan melalui absen. Jadi wajib andaikat kalau santri ikut dirasah wajib absen. Yang C mengikuti dirasah melakukan absen, tetapi tidak mengumpulkan tugas resuman atau tugas apapun yang diberikan oleh asatid. Jadi asatid akan konfirmasi, saya memberikan kelas istidad A dengan tugas demikian. Ternyata ada yang tidak melakukan tugas tersebut, maka akan dikonfirmasikan kepada pengurus dan santri mendapatkan hitungan pelanggaran. Dan yang terakhir D, tidak izin ketika tidak mengikuti dirasah. Jadi mohon ada yang di-unmute. Baik, yang D, yang terakhir adalah tidak izin ketika tidak mengikuti dirasah. Tanpa izin, tanpa konfirmasi, tidak absen dan sebagainya. Sanksinya apa? Sanksinya adalah atau takziran, istilahnya biasanya takziran, membuat video tentang penjelasan terkait dengan resumen dari materi yang telah ditinggalkan, dikirimkan melalui nomor WhatsApp pesantren di bawah ini, atau jangan bisa lihat cek di web pesantren pkai.unisma.ac.id. Baik. Ketika jenengan seumpama meninggalkan dirasah yang diampu oleh Ustadz Abdul Hamid Ali, SPD MPD tentang akhlak, adabul alim wal muta'alim, maka seumpama itu adabnya santri kepada guru tidak mengikuti, tidak absen, tidak izin, tidak konfirmasi apapun, maka jenengan dihitung pelanggaran dan sanksinya takzirannya adalah jenengan membuat video yang menerangkan terkait dengan adab atau akhlak kepada seorang santri kepada guru. Dikirim ke nomor WhatsApp pesantren yang ada di webnya pesantren kampus Ainul Yakin Unisma. Dan yang terakhir, poin itu jadi itu yang nanti akan diakumulasi sampai kalau 100 mendapatkan SP1, SP2, dan SP3, maka dikembalikan kepada wali santri atau diboyongkan. Bahasa kasarnya dipulangkan dari pesantren. Jadi biasanya ini kalau tidak mengikuti dirasah di lain musim pandemi atau ketika aktif di pesantren, tidak ikut dirasah tanpa izin, melakukan pelanggaran di atas, mendapatkan poin 10 dan takziran. Tapi khusus pandemi, kami berbaik hati ada diskon. Khusus pandemi akan kami beri poin cuma 5, tidak 10 akan kami turunkan. Khusus di musim pandemi saja. Oke. Khusus di musim pandemi hanya 5. Maka dari itu tadi yang terkait dengan bidang kesantrian, keorganisasian dan kesantrian. Segala apa yang kami sampaikan tadi itu bisa dicek di web pesantren. Yang terakhir tadi terkait dengan tata cara atau sistem peraturan pesantren, ini hanya berlaku di musim pandemi, khusus pada masa pandemi. Peraturan lengkap terkait dengan peraturan pesantren, semuanya ada juga di web. Jadi di web itu ada 2 peraturan. Ada peraturan tahun 2020, ada peraturan musim pandemi 2020. Beda. Kalau peraturan tahun 2020 itu lengkap, peraturan mulai jamaah, melanggar aturan dan sebagainya lengkap, berserta dengan poin-poin. Mohon santri baru bisa ngecek di web, santri lama juga boleh untuk mengingat murajaah, mutolaah. Untuk khusus di musim pandemi bisa dicek di peraturan atau sistem peraturan pesantren musim pandemi 2020. Insya Allah cukup yang perlu kami sampaikan selaku bidang keorganisasian dan kesantrian. Mohon maaf kepada seluruh pengurus dalam dereng saged bergabung langsung di pesantren karena ada tugas yang lain yang tidak bisa diwakilkan, tapi tidak mengurangi hormat kepada seluruh pengurus. Kami melakukan online melalui
melakukan online di tempat lain. Dan mohon maaf atas keterlambatan di awal tadi, sebentar agak terlambat karena masih mencari jaringan atau beli jaringan. Nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, Ustadz Abid. Cek. Oke. Mana nih? Halo, Ustadz Abid. Monggo Mas Habib. Dilaksanakan dengan baik. Berlanjut ke acara yang terakhir, yaitu pengarahan sekaligus ditutup dengan doa oleh Al-Ustadz Zuhdi Mazhabi, SPD, MPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa faddalahu ala jami'il alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh Dewan Pengurus Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang, teman-teman yang terlibat dalam penyiapan acara sosialisasi Dirosah Pesantren Kampus Ainul Yakin, terima kasih semuanya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, sebelum kita sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang akan kita lakukan ke depan ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan ilmu yang berkah. Ada beberapa hal yang sedikit perlu kami sampaikan. Yang pertama, kalau kita berpikir bersama-sama bahwa menuntut ilmu itu tidak ada ruginya, kecuali bagi orang yang menuntut ilmu tidak mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan dari ilmunya. Nah, oleh karena itu, maka pantaslah kiranya kita mengikuti petuah-petuah atau kalam-kalam atau nasihat-nasihat yang sering disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai syari, ya, sebagai pembawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agama Islam atau dinul Islam, itu pernah menegaskan posisi daripada Sayyidina Ali terkait dengan ilmu yang akan kita pelajari itu. Beliau bersabda, ya, ana Madinatul Ilm, kata Rasulullah. Saya ini adalah kotanya ilmu. Fa'aliyun babuha. Maka Ali itu adalah pintunya. Faman aradal madinata faliyatiha min tibalil bab. Nah, barang siapa yang ingin masuk ke kota itu, maka masuklah melalui pintu-pintunya. Maka pintu-pintu ilmu yang dimaksud, ya jalan-jalan, adab, akhlak, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Hamid tadi itu. Nah, maka kalau misalkan nanti di pesantren kita dituntut harus begini, dituntut harus begitu, itu bukan semata-mata paksaan. Bukan semata-mata untuk menambah kesulitan atau kepayahan kita menuntut ilmu, tetapi kita niatkan kita ngikuti jalan-jalannya orang-orang soleh menuntut ilmu, agar ilmu yang kita dapatkan ke depannya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk agama kita, bangsa dan negara kita. Yang kedua, yang perlu kami sampaikan, ingat bahwa menuntut ilmu itu sangat baik dan orang yang berilmu itu juga keutamaannya banyak. Lebih-lebih menuntut ilmu itu, kalau kita pikir-pikir ya, menuntut ilmu itu adalah tawassul kita sebagai hamba Allah untuk mendekatkan kita kepada surga. Kenapa saya bilang begitu? Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, nah aukamakol sahalahullahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa orang yang dia kok berjalan menempuh sebuah kegiatan, berjalan itu bukan berarti berjalan. Nah, kegiatan yang kita lakukan ini adalah dalam rangka mempersiapkan hal-hal yang kontennya ada keilmuan. Nah, maka persiapan yang kita lakukan ini adalah sesuatu perantara yang akan menyebabkan kita dekat ke surganya Allah. Jadi itu yang kita harapkan. Dan kemudian juga dengan ilmu, Allah akan memberikan jenengan derajat di ad-darain, baik derajat di dunia dan di akhirat itu. Jadi apapun yang sudah disampaikan, itu adalah uraian daripada jalan para salafun saleh menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kegiatan yang kita akan lakukan ke depan ini, di tengah pandemi ini, itu tidak menyurutkan semangat kita, tidak menyurutkan ikhtiar kita, tidak mengurangi mujahadah, keistiqomahan, keikhlasan kita dalam menuntut, mengkaji, taklim, kemudian mudzakarah, mutalaah, dan murajaah ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, di masa pandemi ini, kita dituntut untuk banyak melakukan inovasi, kreativitas, ya, memunculkan kreativitas kita, inovasi-inovasi kita dalam menghidupkan pesantren ini. Jadi kami sebagai pengurus, mewakili seluruh pengurus Dewan Asih dan seluruhnya, kita hanya mampu berikhtiar untuk memfasilitasi adik-adik semuanya untuk mengikuti kegiatan dirosah di pesantren. Tetapi jenengan harus mantap, yakin yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun rintangan dan halangannya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang berkah, manfaat luas untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa natawassalu bi jami'i masyayikhina min jami'atina unisma wa bat'anul yakin. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu wa natawassalu ilaika bi jahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati jami'i masyayikhina min ma'hadina ainul yakin unisma.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma amnun 'alaina bi safa'il ma'rifah wa amnun 'alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika makrunatan bi awafid daraini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi kulli ma a'taitana innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya man kafana kulla syai' ikfina kullu ma ahmana min amri dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kita maunah, hidayah dan taufik agar dirosah kita 1 tahun ke depan ini di masa pandemi ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan ilmu yang berkah, manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustaz Jobi Masabi SPT MPD selaku Ketua Pesantren Kampus Ainul Yakin. Bahwasanya siaran ulang ini bisa disetel ulang di YouTube PKAY atau Pesantren Kampus Ainul Yakin, dan semua informasi bisa diakses di web Santri Unisma, YouTube namanya Santri Unisma, dan web PKY Santri Unisma. Alhamdulillah acara demi acara berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau tadi bisa dilaksanakan dengan penuh hikmah dan kesungguhan. Saya selaku pembawa acara apabila ada salah kata yang tidak disengaja memohon maaf sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.